Biar kita boleh datang kepada Tuhan. Mari kita mau ambil satu dulu kita di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau minta kuasanya, minta urapannya, meminta saat ini kita boleh dicas kembali. Haleluya Yesus. Sebelum kita memulai, mari kita mau ngambil satu dulu kepada Tuhan pada malam hari ini. Kita mau membereskan hati kita di hadapan Dia. Kita mau membereskan segala kesalahan, segala dosa, segala beban pikiran yang mungkin saat ini ada mengajar dalam pikiran kita. Tapi kita mau meletakkan semua di bawah kaki Tuhan. Biarlah kita mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus saja. Saat ini 1 jam, biar kita dalam 1 jam ini kita mau menikmati hadirat-Nya. Biar kita mau tenggelam dalam hadirat-Nya. Sebab kita tahu dalam hadirat-Nya lah kita mendapatkan kekuatan yang baru. Dalam hadirat-Nya lah kita mendapatkan kedamaian. Dalam hadirat-Nya lah kita boleh merasakan sukacita, pengharapan yang baru. Dan di dalam hadirat-Nya lah hati-hati kita boleh diisi kembali dengan Roh Kudus-Nya. Kita perlu kembali dicas kembali. Dan kita perlu datang kepada Tuhan. Mari menikmati Bapak Ibu 1 jam ini bersama dengan Tuhan. Tinggalkanlah pikiran-pikiran yang ada di rumah, pikiran-pikiran yang mengganggu kita. Percayalah bahwa permasalahan Bapak Ibu Tuhan pasti tolong. Percayalah bahwa segala kesulitan Bapak Ibu Tuhan pasti tolong. Percayalah bahwa Dia Allah yang sanggup, Allah yang mampu melakukan. Selamat malam Bapak. Kami mengucap syukur malam hari ini. Kami mengucap syukur buat kasih setiamu. Kami mengucap syukur buat anugerahmu. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikanmu di dalam hidup kami. Dan sungguh semakin hari semakin bertambah-tambahnya Tuhan. Kami mengucap syukur buat pemeliharaan Allah yang luar biasa. Kami mengucap syukur buat campur tangan Allah di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Di situ kami belajar mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Bapa. Di situ kami belajar lagi bukan kata orang kami mengenal Engkau, tetapi kami sendiri Tuhan mengalami pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini kami siapkan hati, pikiran, jiwa, roh kami Tuhan untuk datang menghadap tatah-Mu yang kudus. Kau sucikan kami, Kau kuduskan kami, Kau tahirkan kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Malam hari ini Tuhan kami ingin menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin menikmati jamaah-Mu. Kami ingin menikmati secara pribadi antara Engkau dengan kami ya Bapa. Tidak ada yang lain Bapa. Urapi Tuhan dan hadirlah dalam ibadah kami. Urapi jemaat-Mu Tuhan, baik ada di rumah maupun di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah terhalang oleh ruang dan waktu Tuhan. Kau dapat menjamah kami dimanapun kami berada Tuhan. Saat ini Tuhan hamba lepaskan Tuhan kesembuhan. Saat ini hamba lepaskan kemenangan. Saat ini hamba lepaskan mukjizat Allah. Saat ini hamba lepaskan berkat-berkat Allah melimpah Tuhan. Dan saat ini hamba lepaskan Tuhan Roh Kudus mulai terjadi, lawatan mulai terjadi Tuhan. Bagi jemaat yang ada di rumah maupun yang ada di
Roh Kudus datanglah. Datanglah dengan manis dan lembut dalam setiap hati pribadi lepas pribadi. Terima kasih. Maupun yang ada di dalam gereja ini, pengurapan Allah Amin. hadir Tuhan, dan hadirat-Mu hadir menjamah. Hanya Engkau yang mengetahui setiap pribadi lepas pribadi ya Bapa. Haleluya. Dan kami percaya Tuhan, pada saat kami pulang dari tempat ini, kami membawa kemenangannya daripadamu. Kami membawa sukacita daripadamu Tuhan. Kami membawakan hal yang luar biasa daripadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap Tuhan datang menghadap tamu yang kudus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Shalom. 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 Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Haleluya. Kita mau memuji nama Tuhan, kita angkat pujian Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia membantu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu
pujian hanya di dalam nama-Mu. Firman terangi jalan, Perisai iman, perisai iman di setiap waktu.
bahwa dalam namanya ada kemenangan dan dalam namanya ada pengharapan, yaitu hanya satu nama, yaitu nama Yesus saja. Mari kita mau siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Pujilah namamu Tuhan Yesus, Engkau sungguh Allah yang setia, Engkau Allah yang luar biasa. Pada malam hari ini kami percaya bahwa hanya di dalam namamu lah Tuhan pengharapan kami, hanya di dalam namamu lah Tuhan kemenangan kami Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk kami mendengar firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami sekalian Tuhan, sebab kami siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami, biar firman-Mu menjadi penerang dalam kehidupan kami Tuhan, dan biar firman-Mu menjadi rema bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, syukur hanya buat Engkau saja. Dan berbicaralah bagi kami sekalian Tuhan, sebab kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, kita akan mendengar sama-sama firman Tuhan pada malam hari ini, yang diambil di dalam sesuai dengan tema di dalam bulan ini yang kita sudah sampaikan oleh Bapak Gembala di dalam Kolose. Berjalan bersama Tuhan dengan iman yang teguh. Ya, di dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Tema kita dalam bulan ini yaitu berjalan bersama Tuhan dengan iman yang teguh. Berjalan bersama Tuhan dengan iman yang teguh berarti ada suatu progres ataupun ada sesuatu tindakan, tidak berdiam diri saja. Ada sesuatu hal yang dilakukan atau ada sesuatu hal yang dikerjakan. Berjalan bersama dengan Tuhan artinya apa Bapak Ibu? Tidak diam kan? Artinya kita melangkah. Ada suatu hal yang dikerjakan, tidak stay, tidak diam di tempat. Sudah berjalan bersama dengan Tuhan. Ini ditambah lagi dengan iman yang teguh. Bapak Ibu sudah tahu sendiri bahwa iman itu apa, sudah hafal, betul nggak? Ibrani berapa? Harus ngelotok itu apa ya bahasa Betawi? Harus keluar harus ada di dalam pikiran kita, ngelotok harus ini gitu, tertanam bahasa Betawinya keluar saya ya. Harus benar-benar Ibrani 11 ayat. Ya, ada yang hafal? Iman adalah dasar dan kayak begitawan. Coba pelan-pelan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Dasar itu apa? Paling benar-benar mentok, paling bawah sekali gitu kan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, ini berjalan bersama dengan Tuhan. Udah berjalan dengan Tuhan itu aja membutuhkan sesuatu langkah yang berjalan dengan Tuhan. Seperti yang waktu itu Ko Jimmy sampaikan khotbahnya, itu berjalan dengan Tuhan itu berjalan dengan seseorang yang tidak kita lihat loh. Kalau kita lihat masih enak jalannya sama-sama. Ini enggak kita lihat, suruh kita berjalan sama orang yang enggak kita lihat. Gitu. Udah enggak kita lihat, terus ditambah lagi, ya kan? Di bulan ini hati-hati ya Bapak Ibu. Kalau tiba-tiba dikasih tema begitu, kalau saya sih, ini jangan-jangan ada apa-apa nih, 1 bulan ini nih, gitu kan. Berarti disuruh melangkah nih sama Tuhan nih, melangkah dengan iman nih. Dan biasanya lebih baik kita mempraktekannya gitu loh. Jadi pada saat kita mempraktekannya dapat firmannya kayak ngeklop gitu. Nah, udah berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan dengan seseorang yang tidak kita lihat, terus dibutuhkan dengan iman yang teguh. Nah, tambah lagi. Betul nggak? Udah Tuhan yang nggak kelihatan, wujudnya, bentuknya nggak kelihatan, yang ada di samping kita, suruh kita berjalan sama orang yang nggak kita lihat. Tambah lagi dengan iman. Iman itu apa? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tambah lagi nggak kelihatan. Nah, suruh melangkah. Ini artinya apa Bapak Ibu? Melangkah, bukan diem. Bukan diem, bukan stay. Enggak. Berjalan bersama Tuhan berarti ada langkahnya. 1, 2, 3, maju terus. Kalau begini bukannya jalan ya. Kalau gini mundur. Tapi kan suruhnya maju. Berjalan itu berarti kan maju ke depan. Terus ke depan, terus ya kan?
dengan seseorang yang nggak kita lihat, dan diperlukan dengan iman yang teguh. Iman itu apa? Nggak kelihatan. Berarti saat ini apa? Tuhan sedang izinkan Bapak Ibu mengalami sesuatu hal yang tidak kita lihat, untuk percaya kepada sesuatu hal yang tidak kita lihat. Masih bisa nggak kita percaya? Masih bisa nggak kita yakin? Tuhan lagi bawa Bapak Ibu saat ini, Tuhan lagi izinkan Bapak Ibu kepada sesuatu hal yang kemustahilan. Satu, mustahilnya apa? Berjalan bersama dengan Tuhan. Satu, nggak kita lihat loh Tuhan, tapi kita rasa, betul nggak? Berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan, ini aku bingung lagi kayak gimana, tapi Tuhan suruh berjalan, suruh melangkah. Nggak ngeliatan wujudnya, wujudnya nggak kelihatan, tapi kita merasakan penyertaannya. Dan dengan iman yang teguh. Nah, iman yang teguh kali ini kita akan belajar sama-sama. Di dalam Kolose 2 ayat 7. Sebenarnya dari 6 sampai 7 saya bacakan. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Saya bacakan pelan-pelan ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Dianya huruf besar. Dan dibangun di atas Dia. Dianya huruf besar lagi. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, di dalam ayat 7, kalau kita mau kupas sama-sama Bapak Ibu, saya nggak pakai dulu lah secara bahasa Yunaninya, latar belakangnya dan segala macam. Tapi dari ayat 7 ini aja, ini udah kaya banget, ya kan? Berjalan dengan Tuhan dengan iman yang teguh. Artinya apa? Bukan Bapak Ibu nggak beriman. Di sini dalam ayat yang ke-7 dikatakan ya, hendaklah kamu hendaklah kamu bertambah teguh. Artinya apa? Sudah ada imannya, sudah ada kepercayaannya kepada Tuhan sudah. Tapi diharapkan untuk bertambah teguh, semakin kuat lagi, semakin kokoh lagi, semakin istilahnya pegang erat lagi gitu loh. Semakin tambah lagi, tadinya mungkin udah mulai kendor, tapi semakin lagi. Nah, kalau di dalam ayat 7 ini kalau kita kupas sama-sama, untuk kita memiliki iman yang teguh, di Kolose mengatakan hendaklah kamu berakar. Untuk berjalan bersama dengan Tuhan dengan iman yang teguh, kita perlu namanya berakar. Bapak Ibu pernah lihat kalau Bapak Ibu jalan-jalan ke Kemayoran itu banyak sekali pohon-pohon yang besar-besar yang akarnya itu sampai kelihatan. Nggak usah jauh-jauh ke Kemayoran deh, di Senen tuh, di dekat kantor saya, di Jalan Kuini. Nah, itu kadang saya suka serem kalau hujan angin. Itu pohon udah tua banget, akarnya udah sampai kelihatan gede-gede gitu. Nah, itu berakar, dia bener-bener udah berakar banget, udah sampai ke lantai-lantai daerah situ kan banyak jual-jual seperti itu. Nah, untuk kita memiliki iman yang teguh, kita harus berakar di dalam Dia. Di dalam Dia, dalam siapa? Di dalam Tuhan. Artinya apa? Untuk kita harus berakar, artinya kita harus dalam satu tempat, dalam satu wadah, dalam satu tempat. Ya, titik poinnya itu fokusnya di mana? Contoh, kalau tanaman baru sedikit punya akar, kita cabut, kita pindahkan satu sisi ini lagi. Kira-kira bisa tumbuh nggak Bapak Ibu? Terus kita pindahkan lagi ke tempat yang lain, bisa tumbuh nggak? Enggak, karena dia akarnya belum kuat, akarnya belum kokoh. Gitu. Untuk kita berakar seperti kayak pohon mangga itu nggak bisa ditaruh di pot, harus ditaruh di tanah supaya dia berakar semakin kuat dan dia semakin bisa menjadi pohon yang rindang dan menghasilkan buah. Demikian juga dengan kita. Untuk kita memiliki iman yang teguh, kita harus berakar. Artinya apa? Harus ada berakar dengan firman Tuhan. Harus tertanam di suatu tempat. Itu nggak bisa. Kalau kita mau bertumbuh, kalau kita mau berakar, nggak bisa kita tidak tertanam dalam satu tempat, dalam satu komunitas, nggak bisa. Berarti kita harus tertanam dalam satu tempat. Seperti juga dengan pohon tersebut harus tertanam di satu tempat untuk dia boleh berakar dengan kuat. Ya, untuk kita mau memiliki iman yang teguh, kita harus berakar di dalam Dia. Artinya apa? Kita harus tertanam di dalam Yesus. Nggak bisa kaki satu ke Yesus, ke yang satunya lagi ke yang lain, nggak bisa. Harus dua kaki ini kepada Yesus, gitu loh. Harus punya pemikiran kita, pemahaman kita semua kepada Yesus. Nggak bisa satu saya mau ikuti Tuhan Yesus, tapi satu lagi masih mengingini keinginan daging kita, nggak bisa. Dan dibangun setelah kita berakar,
kita baru bisa, pohon itu kalau dia berakar, dia baru bisa bertumbuh dengan kuat, ya kan? Supaya dia bisa menjadi pohon mangga yang enak, yang banyak buahnya itu harus tertanam dulu. Dari tertanam dia akan bertumbuh, ya kan? Menghasilkan dahan-dahan yang rindang, baru dia mengeluarkan bunganya itu kan, baru mengeluarkan buahnya, ya kan? Kalau mau musim pohon mangga kan mau musim mangga kan seperti itu tuh, keluar dulu bunga-bunganya gitu, terus baru ada buahnya. Nah, kalau saya lihat dari tetangga saya gitu seperti itu ya. Jadi bisa mengawasi sedikit seperti itu. Nah, demikian juga kita Bapak Ibu, untuk kita memiliki iman yang teguh, kita harus berakar dan dibangun. Artinya apa? Seperti pohon, untuk dia tertanam, oke, dia sudah berakar. Itu harus apa? Dirawat. Betul enggak? Untuk dirawat, untuk perlu dibangun. Yang ada yang hal-hal yang gak bagus itu harus dipangkas. Pohon ranting-ranting yang kering-kering mungkin, yang daun-daun yang sudah layu, harus dipetekin dulu, dicabut. Bahkan kalau perlu pakai pisau untuk dia dipangkas ranting-ranting tersebut, untuk dia menghasilkan kembali pohon yang bagus, daun yang bagus, sehingga dia menghasilkan boleh berbuah. Ya. Demikian juga kalau kita mau mendirikan bangunan, rumah, harus pondasinya harus kuat betul. Untuk kita mendirikan rumah yang tingkat. Kalau pondasinya nggak kuat, rumah itu akan apa? Rubuh, akan hancur. Pernah lihat nggak Bapak Ibu? Kemarin suami saya nonton, atau kemarinnya lagi saya lupa, di berita ada banjir, ya karena dia rumahnya itu terbuat dari batu yang seperti ini. Jadi rumahnya hanyut Bapak Ibu pada saat banjir. Benar-benar satu rumah itu jalan, tuh rumah tuh jalan gitu. Karena apa? Karena pondasinya nggak kuat. Karena nggak ada pondasi yang dibangun, dia nggak bisa. Nah, demikian juga kita, untuk kita memiliki iman yang teguh, kita harus berakar dengan pengajaran firman Tuhan dan dibangun. Dibangun itu apa? Dengan komunitas. Dibangun dengan apa? Dengan firman Tuhan. Kenapa? Komunitaslah yang membentuk kita. Komunitaslah yang saling menggesekkan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya manusia. Sesama kita manusia pasti akan mengalami namanya gesekan, betul nggak Bapak Ibu? Ya karena apa? Karena memang beda, latar belakangnya beda, backgroundnya beda, didikannya beda, orang tuanya beda. Ya sama-sama orang tuanya aja masih suka ribut, berantem. Ya kan, yang kakak adik aja masih suka berantem, adu pendapat beda. Apalagi kita yang beda dalam suatu komunitas tersebut. Beda budaya, beda didikan, beda latar belakang, beda segala macam. Kan? Tapi kita harus mau dibangun. Hendaklah kamu bertambah teguh, intinya bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah ini bagus sekali ayat ini. Yang pertama berakar, gak usah jauh-jauh buka-buka ayat yang lain dari ayat Kolose 2 ayat 7 ini saja sudah sangat kaya sekali ya. Nanti kalau lain kesempatan kita akan belajar lagi dari ayat 6 sampai 7, kita akan kupas lebih dalam lagi ya. Hendaklah kamu berakar di dalam dia, dibangun di atas dia, dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan. Ya, bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah bertambah iman, bertambah teguh dalam iman, itu artinya maksudnya apa? Iman itu biasanya itu akan terlihat tuh pada saat kita menghadapi masalah. Ujian iman itu bukan pada saat keadaan aman-aman aja, enggak. Ujian iman itu akan terjadi pada Tuhan izinkan tuh apa? Masalah datang, pergumulan datang, kesulitan datang, himpitan datang. Dan ini gimana nih imannya nih sama aku? Ya Tuhan mau ngecek. Kayak anak sekolah aja nih. Saat ini kan ada anak sekolah lagi pada dengar-dengar anak saya minggu besok tuh udah libur lagi karena anak kelas 6 mau ujian sekolah. Sekarang kan udah nggak ada. Kalau zaman saya dulu Eptanas, tuh tua banget ya ketahuannya, Eptanas. Kalau sekarang apa ya? UTS ya? Ujian akhir sekolah, pokoknya gitu-gitulah. Nah, sekarang pakai sekolah kan udah nggak pakai dari pemerintah lagi ya. Nah, untuk melihat, untuk guru untuk menilai seseorang itu naik atau lulus atau tidak, ada diberikan ujian, betul nggak? Nah, sudah diberikan ini pengetahuan, sudah diberikan ilmu, sudah diberikan materi-materi pembelajarannya. Demikian juga dengan kita, untuk kita naik level lagi dalam iman kita kepada Tuhan, Tuhan izinkan kita diberikan ujian. Ujiannya apa? Masalah, kesulitan, persoalan. Ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu
namanya orang Kristen, kan? Kalau orang Kristen itu nggak pernah lepas yang namanya masalah. Udah pasti orang hidup bukan kan hanya orang Kristen, orang yang lain juga pasti ada masalah. Gitu kan? Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Untuk iman kita semakin teguh, mari siap-siap terima masalah. Kadang orang nggak mau kan? Nggak mau Tuhan, saya mau imannya aja yang teguh. Tapi masalahnya stop, nggak boleh masuk di rumah saya, di luar aja. Gimana mau imannya teguh? Gimana mau imannya kokoh? Gimana imannya mau kuat? Kan tadi saya bilang, kalau kita mau imannya kuat, kalau iman kita mau teguh, kalau iman kita mau kokoh, artinya apa? Kita mengizinkan, kita harus siap sedia mengizinkan masalah datang. Ayo masalah datang, mana ada yang mau kayak gitu? Oh sarap Novi katanya gitu kan. Masalah kok disuruh datang, nggak mau, ya kan? Nggak mau, nggak enak masalah, pergumulan tuh nggak enak. Tapi ini firman Tuhan katakan, kalau kamu hendaklah kan firman Tuhan kata, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Artinya apa? Bapak Ibu bisa, Bapak Ibu sanggup kok, Bapak Ibu mampu melewati masalah. Kenapa? Karena dari masalah itulah menjadi batu pijakan Bapak Ibu untuk memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Tadi mungkin level imannya mungkin ya kalau saya boleh levelkan mungkin level 5 bisa naik jadi level 10. Seperti itu. Masalah itu memang gak enak, tapi disitulah, di masalah itulah, di persoalan itulah kita mengenal siapa Tuhan kita. Kita membuktikan bahwa dia Allah Yehovah Rafa. Kita membuktikan bahwa dia Allah Yehovah Nisi. Kita membuktikan bahwa dia Allah yang akan menyediakan setiap keperluanku. Gitu loh. Kalau masalah gak datang, kita gak bisa ngomong, aku percaya Tuhan. Tuhan Allah yang akan menyediakan kebutuhanku. Kalau gak ada masalah kekurangan, kita gak bisa ngomong begitu. Kenapa? Karena ada kekurangan terjadi dalam kehidupan kita, kita bisa mengatakan, aku percaya Allahku akan memenuhi segala keperluanku dan kebutuhanku menurut kekayaan dan kemurahannya. Kalau nggak ada sakit penyakit, kita nggak bisa ngomong, aku tahu Tuhanku adalah Allah yang penyembuh, dia Allah yang berkuasa. Kalau nggak ada pergumulan atau persoalan yang dimana Tuhan izinkan terjadi dan belum ada jawabannya, dan sampai akhirnya Tuhan jawab doa kita bisa katakan, aku percaya doaku Tuhan jawab karena dia adalah Allah yang mengatakan iya dan amin, firman-Nya iya dan amin dan digenapi. Disitulah pembuktiannya Bapak Ibu. Masalah itu membuktikan, masalah itu menjadi pembuktian bahwa Allah yang Bapak Ibu sembah, Allah yang hidup. Bukan lagi kata Alkitab, tapi Bapak Ibu sendiri mengalami siapa itu Yesus. Bukan sekedar Yesus, tapi benar-benar Bapak Ibu melihat sendiri, Bapak Ibu mengalami sendiri pertolongan demi pertolongan yang telah dia kerjakan dalam hidup Bapak Ibu. Jadi bukan lagi kata Nabi Elisa, bukan lagi kata Nabi Elia, bukan lagi kata Bapak Gembala, tapi aku sendiri mengalaminya. Aku sendiri yang mengatakan bahwa dia Allah yang hidup, karena dia pernah menolong aku. Dia Allah yang selalu melindungi aku. Kenapa? Karena aku diruputkannya dari kecelakaan. Dia Allah yang selalu menyertai aku. Kenapa? Pada saat aku kesendirian, waktu aku kesepian, dia menghibur aku. Dia tidak pernah meninggalkan aku. Itu Bapak Ibu, jika hendak mau bertambah teguh dalam iman kita, yaitu izinkan masalah datang dalam hidup kita. Dan jangan takut, masalah datang, Tuhan biasanya kasih itunya tahu apa? Jalan keluarnya. Cuman kadang kita nggak lihat. Kita lihatnya kepada masalahnya, waduh masalah gede banget datang. Itu enggak ngeliat, ini loh, ini kunci jawabannya. Kadang kan di TTS gitu ya, ada TTS gini, sebenarnya di belakangnya ada kunci jawabannya. Coba deh, apalagi sekarang udah banyak, udah canggih, udah ada Google. TTS nomor segini, udah ada tuh kunci jawabannya. Jawabannya apa? Nah kadang juga gitu, Tuhan izinkan masalah datang, sebenarnya Tuhan kasih kok solusinya. Tuhan kasih kok jalan keluarnya. Cuman kita lihat fokusnya kepada masalah yang besar. Nggak lihat ada di belakangnya itu ada orang, atau di belakangnya itu ada sesuatu loh yang Tuhan kasih barengan. Gitu. Dan jika Bapak Ibu sudah bertambah teguh dalam iman, ada satu lagi yang Tuhan harapkan. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Melimpah dengan syukur. Ini yang Tuhan inginkan. Jika Bapak Ibu Tuhan izinkan memiliki iman yang bertambah, artinya apa? Masalah, pergumulan, kesulitan, bahkan sakit penyakit Bapak Ibu sudah lewati. Mari, hendaklah hatimu melimpah.
Melimpah itu artinya apa? Penuh. Penuh dan penuh dengan ucapan syukur. Mulut bibir Bapak Ibu tuh akan dengan sendirinya otomatis mengatakan terima kasih Tuhan. Bukan lagi mengeluh, tapi hati Bapak Ibu akan tergerak untuk kayak terngiang-ngiang mengucap syukur. Masalah boleh datang, tapi hati Bapak Ibu mengatakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Itu susah memang, saya tahu, tapi itu nikmatnya luar biasa. Masalah datang, bukannya kita mengeluh, biasanya kita mengeluh, Tuhan kenapa ini masalah begini, Tuhan kok gini, Tuhan, aduh Tuhan, ampun Tuhan, Tuhan kata-kata keluhan kan gitu kan, capek deh Tuhan gitu kan, udah pusing Tuhan, Tuhan keluhan kan, dan keluhan. Tapi kalau ucapan syukur, terima kasih Tuhan, haleluya Tuhan, aku percaya aku bisa sanggup melewatinya, aku percaya Tuhan akan menolong aku percaya Tuhan ada bersama dengan aku gak sendiri. Kayak kata firman itu, kenapa? Kalau Bapak Ibu biasakan ucapan syukur, itu kayak otomatis tuh mulut tuh ya, firman tuh padahal itu kita baca firman aja jarang-jarang ya. Tapi kok tiba-tiba tuh ya khotbah gembala itu terngiang-ngiang. Terus mulut ngomong deh tuh, ya kan? Ngomong loh bahasa-bahasa firman. Ya, dan tiba-tiba bahasa apa ucapan syukur tuh keluar dari mulut kita. Kenapa? Karena kita melatih mulut kita untuk mengucap syukur. Yang tadinya mau sumpah serapah, yang tadinya mau kesal-kesalan, akan terjadi Tuhan tolong saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada lagi kata-kata yang lain, ada lagi kata-kata lain, ada yang kata-kata lain. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa mengucap syukur, bukan berkeluh kesah. Nah, pada malam hari ini Bapak Ibu, kembali lagi Tuhan ingatkan untuk kita berjalan bersama Tuhan dengan iman yang teguh. Artinya apa? Bapak Ibu sedang diizinkan Tuhan untuk dibawa dalam suatu kemustahilan. Tapi percayalah, dalam kemustahilan itu ada kemenangan yang besar. Tahun ini bukan suatu kebetulan temanya seperti ini. Jujur, kalau saya boleh katakan, ini tema yang serem. Gitu kan? Tema yang serem artinya apa? Ini uji nyali. Uji nyali apa? Uji di mana-mana Bapak Ibu berusaha sama Tuhan. Tuhan katakan ini, kamu praktekin gak? Gitu kan? Firman Tuhan katakan ini, Tuhan Allah yang penyembuh. Diizinkan nih sakit penyakit, ayo. Bisa gak? Gitu kan? Ini dia, berjalan bersama Tuhan dengan iman yang teguh. Percayalah. Tuhan walaupun tidak kelihatan, tapi dia tidak pernah tinggalkan Bapak Ibu. Walaupun dia tidak kelihatan, tapi dia tangannya selalu memegang Bapak Ibu. Walaupun dia tidak kelihatan, tapi tangannya selalu menopang Bapak Ibu untuk dia berjalan. Ayo jalan, aku bersama dengan kamu. Walaupun dia tidak kelihatan, tapi tangannya menuntun. Ayo melangkah, aku bersama dengan kamu. Kamu bisa kok lewati masalah ini. Kamu bisa kok berkemenangan dengan hal ini semua. Itu karena apa? Dia Allah yang selalu bersama dengan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Apapun kesulitan Bapak Ibu boleh terjadi, tapi percayalah, Tuhan kita tuh lebih besar dari masalah kita. Dia ada di belakang, samping, kanan, kiri kita, bahkan di depan kita. Datang masalah, tapi dia duluan yang ada di depan. Dia pakai, aku lawan kamu, ya iblis. Kamu gak bisa meruntuhkan iman percaya dari anakku, karena aku bersama dengan dia. Dia memegang aku. Dia menyandarkan hidupnya kepadaku, dan aku akan membawa dia, memberikan dia kemenangan lepas kemenangan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, demikian firman Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama. Bapak yang baik, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Jadikanlah kami Tuhan anak-anak-Mu yang mau terus bertumbuh di dalam Tuhan. Jadikan kami Tuhan anak-anak-Mu yang hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Bawa kami Tuhan lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam lagi kepada Engkau Tuhan. Bawa kami Tuhan hidup berkemenangan lepas kemenangan Tuhan. Jujur Tuhan, tidak mudah Tuhan. Jujur Tuhan, rasanya Tuhan ada masalah datang itu kami mau menyerah Tuhan. Kami mau bilang Tuhan kami gak kuat. Tuhan kami gak mampu. Tuhan kami gak sanggup. Tuhan sudah lelah Tuhan dengan sakit penyakit ini. Tuhan sudah lelah dengan masalah ini Tuhan. Masalah ini lagi dan ini lagi Tuhan. Seperti ini lagi Tuhan. Tapi Tuhan katakan, ayo melangkah. Ayo berjalan. Aku bersama dengan Engkau. Aku memegang tanganmu. Engkau tidak sendiri. Engkau tidak sendiri. Aku menuntun Engkau. Ayo anakku. Tuhan, mungkin kita berteriak Tuhan, aku capek Tuhan. Mungkin air mata keluar dari air mata kita berteriak, maka kita tidak sanggup lagi berkata-kata kepada Tuhan. Tapi Tuhan melihat air mata kita. Tuhan menghapus air mata kita dan berkata, aku bersama dengan Kau. Ayo bangun.
Bahkan Tuhan menopang kita, bahkan Tuhan memapah kita untuk kita berjalan bersama dengan Dia. Bapa, hamba sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati setiap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini ya Bapa. Haleluya Yesus. Biar Roh Kudus yang memanteraikan firman ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian yang sangat indah, pujian yang sangat memberkati hidup saya. Karena saya tahu tidak ada kedamaian, tidak ada ketenangan selain di dalam Yesus saja. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama dengan saya. Kita angkat pujian ini. Kala ku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam
sakit penyakit. Percayalah, hanya Yesus jawabannya, hanya Yesus pertolongannya, hanya Yesus yang sanggup menolong Bapak Ibu, hanya Yesus yang sanggup memberikan jalan keluar bagi Bapak Ibu. Jika saat ini Bapak Ibu ada dalam kesendirian, kesepian, hanya Yesus yang dapat menghibur Bapak Ibu. Hanya Yesus yang dapat memberikan penghiburannya bagi Bapak Ibu. Haleluya Tuhan. Yes Lord. Mari Bapak Ibu berdoa. Bawalah setiap pergumulan Bapak Ibu kepada Tuhan. Bawalah setiap keluh kesahmu kepada Tuhan. Bawalah setiap pergumulanmu, sakit penyakitmu kepada Tuhan. Bapak hanya di dalam Dialah, hanya di dalamnya jawaban itu, hanya di dalam Dialah mukjizat itu, hanya di dalam Dialah kebenaran itu, pengharapan itu. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya bersama Dia hatiku tenang, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku, hanya Yesus jawaban hidupku, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin, amin, haleluya. Kaulah Tuhan satu-satunya yang kami andalkan. Kasih Tuhan, kuasa-Mu sungguh besar. Tuhanku sungguh besar Tuhan. Yes. Mari Bapak Ibu yang mengimani pujian ini, mari kita menyanyi bersama-sama. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih
andalkan Tuhan. Engkaulah satu-satunya Allah yang kami menaruh pengharapan hanya kepada Engkau saja Tuhan Yesus. Sebab itu Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan Yesus. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami bawa doa-doa kami Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan ke dalam tangan kasih Tuhan. Bapa, kami bawa anak-Mu Tuhan Hani dan Chandra Tuhan ke dalam tangan kasih Tuhan. Di mana Tuhan bulan ini Tuhan, mereka akan mengikat satu perjanjian pernikahan yang kudus ya Tuhan. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan saja. Setiap apapun yang diperlukan, yang dibutuhkan Tuhan, Kau adalah sumber segalanya dalam kehidupan mereka Tuhan. Engkau akan menyediakan apa yang mereka perlukan ya Tuhan Yesus. Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan Tuhan Yesus. Sampai pada hari hanya nanti Tuhan, Engkau berikan juga cuaca yang baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan saja. Berikan mereka sukacita Tuhan, sukacita di dalam pengharapan, di dalam Engkau saja ya Tuhan Yesus. Karena Engkau adalah satu-satunya Allah Tuhan Yesus yang mereka andalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Dan iman mereka akan semakin kuat dan semakin teguh ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan anak-anak-Mu Tuhan Hani dan Chandra ke dalam tangan kasih Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat Firki, anaknya Bu Asih Tuhan, yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan terus kesehatan Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati pendidikannya Tuhan. Engkau memberikan kepintaran, kecerdasan Tuhan kepada anaknya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu terus menjamah hatinya Tuhan, agar dia juga Tuhan boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan menggenggam Tuhan Yesus hatinya Tuhan, dan membawa dia Tuhan untuk boleh mengenal Engkau lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan Tuhan gereja-Mu di tempat ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau memberkati Tuhan hamba-Mu, Tuhan gembala sidang kami, Bapak Andre Nikus Tandi. Engkau memberkati Tuhan Yesus, dia sebagai gembala sidang di tempat ini. Berkati setiap jemaat yang digembalakan Tuhan. Engkau memberkati Tuhan keluarganya, pekerjaan, pendidikannya Tuhan. Engkau memberkati Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan yang pada saat ini Tuhan, beliau sedang ada di Surabaya Tuhan, mengikuti rapat pimpinan Tuhan dari Departemen Sekolah Minggu. Tuhan memberkati Tuhan Yesus jalannya Tuhan Yesus, rapat tersebut Tuhan, sehingga boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar Tuhan. Dan Engkau akan kembalikan Tuhan hamba-Mu Tuhan Yesus ke tempat ini Tuhan dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Dan juga Engkau akan kembalikan ke tengah-tengah keluarganya. Bapa, Engkau berkati Tuhan setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami yang melayani Engkau Tuhan, Engkau memberkati Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan bahwa banyak segala rintangan, mungkin halangan Tuhan yang terjadi dalam pelayanan kami. Tapi satu hal yang kami percaya Tuhan, bahwa Engkau adalah satu-satunya Allah yang akan menguatkan, meneguhkan iman kami, untuk kami terus Tuhan melayani Engkau Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya Tuhan Engkau akan menguatkan, meneguhkan iman kami. Kami mau berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Engkau yang akan menuntun kami, Engkau yang akan memegang tangan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan Yesus sidang-Mu di tempat ini, anak-anak-Mu Tuhan yang bekerja Tuhan, memberkati Tuhan. Biarlah mereka Tuhan menjadi saksi-Mu Tuhan di tengah-tengah pekerjaan mereka. Nama-Mu saja ditinggikan dan dipermuliakan. Tuhan juga memberkati Tuhan anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan. Biarlah Roh Kudus Engkau membuka Tuhan lapangan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan. Kami percaya Tuhan Engkau akan berikan yang terbaik bagi anak-anak-Mu Tuhan. Engkau berkati Tuhan anak-anak-Mu sedang bersekolah Tuhan, dari PAUD sampai perguruan tinggi. Engkau memberkati Tuhan, berikan kepintaran, kecerdasan kepada setiap anak-anak-Mu yang sedang pendidikan, dan juga akan menyediakan setiap apa yang mereka perlukan ya Bapa. Tuhan memberkati Tuhan bangsa kami, negara kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau situasi kondisi sudah semakin baik ya Tuhan.
Kami percaya Tuhan Kau terus akan memulihkan bangsa kami Tuhan Yesus. Perekonomian bangsa kami Tuhan Engkau akan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Negara kami akan bangkit Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan karena Engkau mengasihi bangsa ini, Engkau mengasihi Indonesia ya Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan Yesus Bapak Presiden kami Tuhan, Engkau berikan dia hikmat, kebijaksanaan Tuhan dalam memimpin ataupun mengambil setiap keputusan-keputusan Tuhan. Engkau ikut campur tangan Tuhan Yesus untuk kebaikan bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan seluruh Tuhan Yesus, doa-doa kami Tuhan Yesus, kami hanya naikkan ke dalam kasih-Mu saja Tuhan Yesus. Mungkin ada Tuhan di antara kami Tuhan, anak-anak-Mu yang lagi mengalami pergumulan. Kami percaya Tuhan Engkau akan memberikan jalan keluar karena Engkau adalah jawaban dalam setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Mari Bapak Ibu, Terima kasih Tuhan. kita mau angkat tangan kita di depan Tuhan. Amin. Mari kita mau terima berkat Tuhan. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu, Amin. diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah studimu atau sekolahmu, diberkatilah engkau dengan kesehatan. Tetaplah setia sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua. Yang percaya sama-sama katakan amin.